Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 124 ayat 8. Saya bacakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan pemazmur ini? Ya, pertolongan kita datangnya itu dari Tuhan. Dalam nama Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Kalau sudah demikian, adakah hal yang membuat kita takut? Kalau kita mendapat pertolongan dari Dia yang menciptakan segalanya ini, maka saya percaya apapun persoalan, pergumulan hidup kita, kalau Dia menolong kita, kita pasti tertolong. Jadi nggak ada ragu dan takut lagi. Nah, tetapi yang seringkali jadi masalah, ayat ini seakan-akan hanya jadi istilahnya slogan saja. Ya, kita menyadari bahwa Dia Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara, tetapi ketika menghadapi masalah, larinya ke orang lain, larinya dengan hal-hal yang lain, minta pertolongan kuasa lain bahkan yang mengerikan sekali. Cuma dikasih Tuhan, cukup Dia. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang kita berdoa kok yang nolong orang lain. Bagaimana nih? Kita berdoa, Tuhan, aku butuh pertolongan ini Tuhan. Aku ada masalah ini Tuhan, berdoa. Tetapi kok yang datang tetangga? Kok yang datang orang tua kita, teman kita mungkin, bahkan orang yang kita benci mungkin, malah menolong kita. Bagaimana nih? Kok Tuhan nggak tolong? Cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Jangan membayangkan pertolongan Tuhan itu langsung turun dari langit. Ketebuk gitu, enggak. Tuhan bisa gerakkan hati orang. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang mungkin kita nggak suka, ya. Itu pun karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Jangan batasi Tuhan dengan caranya sendiri untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menolong hidup kita. Ya, sekali lagi ya. Jangan membayangkan yang, waduh, nanti pertolongan Tuhan itu datang dari langit ketebuk gitu ya di depan kita. Ya, bukan begitu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita berdoanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan gerakkan orang lain menolong kita. Gerakkan orang-orang. Bahkan mungkin peristiwa. Ya, artinya, kita berdoa kok datangnya masalah. Kadang-kadang masalah yang datang itu untuk menyelamatkan. Ya, jadi tidak selalu masalah datang itu untuk menghancurkan. Bisa saja masalah datang untuk menyelamatkan. Loh, kok bisa? Namanya juga masalah. Kok tambah masalah? Bukan begitu. Kadang-kadang kita nggak mengerti di balik masalah terjadi.
Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk hidup kita. Sekali lagi, tak terselami jalan pikiran Tuhan. Yang terpenting bagian kita mempercayai Tuhan. Ya, dialah sumber pertolongan bagi hidup kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita sudah yakini bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, semestinya tidak ada alasan untuk takut dan khawatir lagi. Ya, kalau kita menghadapi masalah sebesar apapun, apakah yang lebih besar dari Tuhan? Siapakah yang lebih berkuasa dari Tuhan? Tidak ada. Kita bersyukur punya Tuhan yang peduli akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya selalu andalkan Tuhan, selalu percayai Tuhan. Ya, ketika sudah mengalami pertolongan Tuhan, saya ingatkan 3 hal kunci penting. Yang pertama, jangan lupa bersyukur, berterima kasih. Terima kasih kepada Tuhan pasti. Terima kasih kepada orang yang dipakai Tuhan menolong kita. Ya, itu juga harus dilakukan. Yang kedua adalah jangan lupa untuk setelah berterima kasih, bersyukur, kita harus bersaksi. Berterima kasih, bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan, menceritakan apa yang telah Tuhan buat bagi hidup kita. Yang berikutnya tentunya hidup kita harus senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Hal penting untuk kita perhatikan saat kita ditolong Tuhan, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang yang menolong kita, yang dipakai Tuhan itu, dan bersaksilah tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Karena seringkali melalui masalah yang terjadi dan Tuhan menolong, itu adalah alasan supaya kita bisa bersaksi. Alasan supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup kita. Sekarang apa urgensinya Tuhan menyelamatkan kita dari masalah kita? Di antaranya adalah Tuhan ingin hidup kita jadi kesaksian bagi orang lain. Salah satunya itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, semakin sulit, semakin berat, semakin masalahmu seakan-akan kamu gak mampu, semakin andalkan Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada yang dipakai Tuhan, dan jangan lupa bersaksi tentang apa yang telah Tuhan buat dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah sumber pertolongan kami. Dan tidak ada kekuatan yang lain yang melebihi daripada Engkau. Sehingga kami percaya dengan kuasa-Mu, apapun pergumulan masalah kami pasti tertolong. Kau bisa pakai dengan cara-Mu yang ajaib. Siapapun orangnya, apapun keadaannya, Engkau berkuasa. Dan kami tidak membatasi Engkau Tuhan. Tapi kami percaya setiap pertolongan datang dari Tuhan. Dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.